Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klafus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan yang baik ini lewat channel Klafus Sukacita. Kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir menuntun kami, baik hamba bahkan pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam kesediaan mereka untuk mendengarkan sabdamu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan di kesempatan ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-7. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutanmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutanmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema bertanggung jawab dan jujur. Bertanggung jawab dan jujur. Pemirsa, seseorang kalau kedapatan melakukan kesalahan atau pelanggaran, pasti ujung-ujungnya akan melakukan pembenaran diri supaya dirinya aman. Apalagi zaman sekarang ada yang berbagai cara digunakan supaya dirinya aman meskipun kedapatan atau ketahuan melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Misalnya menghubungi pengacara ataupun membayar saksi dusta untuk menyelamatkan dirinya dari tuduhan atas kesalahan yang diperbuat. Ada juga yang punya cara atau taktik yang aman supaya dia baik keadaannya adalah melakukan kebaikan juga supaya dirinya dinilai baik, dan ada pertimbangan-pertimbangan tentang perbuatan baik itu sehingga tuduhan yang dituduhkan padanya tidaklah berat. Nah, pemirsa Klafus Sukacita yang diberkati, sama halnya dengan kisah bendahara yang tidak jujur yang disaksikan dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ini. Dan ini merupakan perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan bagi kita sekalian, bagaimana tindakan atau perbuatan dari seorang bendahara yang tidak jujur ini untuk mengamankan dirinya dengan cara dia mengurangi utang atau jumlah utang dari orang yang membuat utang itu kepada tuannya. Dan tindakan ini dari 100 gandum pikul dia kurangi 20 hingga hanya 80 gandum pikul. Itu memberi pujian bagi dirinya karena dia melakukan perbuatan baik. Dan tentu saja dari perumpamaan ini kita akan belajar dari taktik ataupun sikap bijak yang dimiliki oleh bendahara yang tidak jujur ini. Tapi bukan kita belajar dari cara atau kebiasaannya yang tidak bagus, yaitu tidak jujur. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini kita akan belajar untuk bagaimana bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah kita lakukan. Jangan lagi cari hal-hal lain supaya kita aman. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Tidak lagi menyembunyikan kesalahan atau kedok dengan berbuat baik. Sebab aslinya tidak jujur dan tidak berbuat baik ataupun tidak baik pasti ada ganjarannya. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan saat ini kita belajar untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab atas setiap tugas pekerjaan yang dipercayakan bagi kita. Entah itu ringan ataupun berat, tugas-tugas itu mari kita melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berlaku jujur. Dengan demikian kita akan menerima kebaikan, mengalami keamanan, mengalami damai sejahtera karena kita bertanggung jawab dan jujur dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar daripada firman-Mu. Tolong kami supaya kami dalam menjalankan hari-hari hidup kami, baik pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, kami bertanggung jawab dan bertindak jujur dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang dipercayakan bagi kami. Entah berat ataupun ringan, susah ataupun senang,
baik ataupun tidak baik keadaannya, kami dapat melakukannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Berkati pemirsa Klafus Sukacita di mana saja mereka berada, dalam segala keberadaan hidup mereka. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu, beri kelegaan. Yang masih jauh, mari Tuhan bawa kembali. Dan biarlah kehidupan mereka dimanapun mereka berada senantiasa dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati sekalian kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk memuliakan Tuhan lewat segala tugas tanggung jawab pelayanan, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.